Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan para peserta dan dosen penguji. Perkenalkan, saya Wali Tertawar dari KM 48 2096. Saya dari program studi Teknologi Rekayasa Internet di jurusan Teknologi Informasi Politeknik Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Sistem Keamanan Rumah Pintar berbasis IoT menggunakan sensor VR HCSL 501 dan kamera ISP32 kamera. Nah, jadi di agenda ini ya, saya memiliki beberapa poin ya pada seminar kali ini. Yang pertama itu ada latar belakang dan masalah. Yang mana di latar belakang ini menjelaskan kenapa penelitian ini penting gitu ya. Terus yang kedua yaitu tujuan atau state of the art untuk kita tahu ya, mengenai posisi penelitian ini dengan penelitian karya ilmiah sebelumnya. Lalu ada yang ketiga yaitu metodologi dan penelitian. Nah ini menjelaskan apa aja alat yang digunakan untuk dan gimana cara kerjanya. Lalu ada arsitektur dan sistem dan alur ya, itu merupakan gambaran mengenai rancangan teknis secara visual. Lalu ada skenario pengujian dan perencanaan. Ya, jadi kita masuk ke bagian latar belakang. Ya, penelitian ini ya berangkat dari satu persoalan mendasar, yaitu ditemukannya masalah pada sistem keamanan dunia saat ini gitu ya. Jadi akhir-akhir ini itu kan banyak banget ya mengenai pencurian di depan rumah gitu ya, yang mana itu sangat merugikan banyak orang gitu ya. Nah ini makanya saya membuat penelitian ini untuk sistem keamanan konvensional yang mana dia itu seperti alarm bergerak, vibrasi suara, itu memiliki dua kelemahan. Ya, itu pertama cakupannya bersifat lokal atau alarmnya hanya berbunyi di lokasi kejadian, tidak memberikan notifikasi kepada pemilik rumah yang sedang berada di luar. Terus yang kedua yaitu ini lebih kritis ya, sistem tersebut tidak mampu membedakan ancaman nyata dan false alarm gitu ya, atau peringatan palsu misalnya yang dipicu oleh hewan peliharaan gitu ya, atau penggerak objek non manusia. Yang mana akibatnya yaitu sistem itu jadinya hanya memberikan gambaran ya, yang tidak nyata gitu ya. Nah, dan sangat rentan terhadap false alarm yang tadi saya jelaskan tanpa bukti yang jelas. Nah, jadi solusi yang diusulkan dari sini yaitu integrasi notifikasi peringatan real time yang langsung disertai dengan verifikasi visual foto ke smartphone pengguna gitu ya, melalui aplikasi Telegram gitu. Nah, masuk ke dalam rumusan masalah. Nah, jadi saya di sini memiliki dua rumusan masalah, yaitu bagaimana merancang arsitektur integrasi sensor VR HCSR 501 dan ISP32 kamera yang komprehensif. Lalu ada yang kedua yaitu bagaimana memvalidasi fungsionalitas logika program sebelum perakitan fisik dilakukan. Nah, ini ya pada rumusan pertama yaitu bagaimana merancang arsitektur integritas antara sensor VR ya sebagai detektor dengan gerakan modul modul ESP32 kamera sebagai sensor sebagai pemroses dan pengirim gambar, dan agar kedua komponen ini dapat beroperasi secara komprehensif dalam suatu fungsionalitas yang sama gitu ya, dalam suatu fungsionalitas. Nah, lalu ada yang kedua yaitu rumusan yang kedua, memvalidasi fungsionalitas logika program sebelum perakitan fisik dilakukan ya. Nah, ini dilakukan supaya kita itu punya gambaran ya, agar logika yang dibuat itu runtut ya. Jadi seperti
mencakup alur deteksi, pengambilan gambar, pengiriman notifikasi, terus perangkat lunak menggunakan simulasi virtual gitu ya, sebelum perakitan fisik dilakukan. Nah, jadi ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini yang pertama yaitu menghasilkan rancangan arsitektur IoT mengikuti wiring diagram, block diagram, dan alur program yang saya buat di dalam tugas akhir ini. Lalu ada tujuan yang kedua yaitu memvalidasi logika sistem melalui simulasi virtual atau di simulator sebelum implementasi. Ini tujuannya supaya kita tidak membuat banyak kesalahan saat membuat sebuah perakitan dari alat ini. Nah, state of the art. Nah, di state of the art ini adalah sebuah gambaran ya, tabel untuk kita tahu ya bahwa penelitian dari terdahulu ya seperti Sabrina, terus Verella, Kusuma, terus Manulang, habis itu Cakra Yuda, habis itu Hamuda Setiawan, dan Hexago UTS gitu. Dan mereka memiliki beberapa yang tidak ada di penelitian saya. Yang pertama dari Sabrina itu dia tidak memiliki verifikasi visual kamera, terus validasi simulasi dan uji parameter cost gitu ya, atau quality of service. Lalu ada Verella, dia itu ada verifikasi visual kamera, tetapi dia tidak memiliki sensor gerak, habis itu validasi simulasi sama uji parameter cost. Lalu ya ini gambaran besarnya gitu ya. Ya, di sini ada Hamuda juga ya. Dia semuanya ada, tetapi dia menggunakan aplikasi WhatsApp, sedangkan yang kami gunakan ya, atau yang saya gunakan itu adalah Telegram. Lalu dia itu juga tidak memiliki validasi simulasi dan uji parameter cost, sehingga kita tidak tahu ya bahwa apa yang diuji itu nantinya runtut atau tidak gitu ya dalam pembuatannya gitu. Terus ada tim Hexagon UTS gitu ya. Nah, ini dia tidak memiliki platform notifikasi, sehingga cuma kita ambil dari uji parameter cost-nya dan verifikasi kamera dan sensor gerak. Sedangkan penelitian yang ada di sini yaitu kita mencakup sensor gerak, verifikasi visual atau kamera, platform notifikasi menggunakan Telegram, lalu validasi simulasi menggunakan UI, dan uji parameternya menggunakan standar Python. Lalu komponen apa aja yang saya gunakan di dalam dan untuk penelitian ini? Pertama, itu jelas kamera dan SOC ya, atau ESP32 kamera. Ini menjadi salah satu komponen utama di dalam penelitian saya, karena dia yang nantinya sebagai validasi dari si objek yang bergerak di sekitar alat tersebut gitu ya. Lalu ada yang kedua yaitu objek kedua yaitu sensor gerak atau PR. Nah, PR ini untuk memvalidasi gitu ya. Siapa aja yang di sekitar situ ada yang bergerak atau mendekati daerah kendaraan kita ataupun tempat barang-barang yang yang berharga gitu ya. Nah, dia itu sudutnya 110 derajat dengan jarak kurang lebih 7 meter gitu ya. Yang mana nanti ketika sensor gerak ini terdeteksi gitu ya, maka dia akan langsung menghidupkan si ESP32 kamera. Lalu ada objek ketiga yaitu platform cloud ya, yang mana dia ini nantinya sebagai tempat Telegram bot itu atau Telegram bot API menerima notifikasi secara real time ketika ada sebuah objek yang terdeteksi di situ. Nah, metode penelitian yang saya ini ambil yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode prototyping ya, yang fokus utamanya adalah berada pada tahapan perencanaan arsitektur dan validasi logika programan melalui simulasi perangkat lunak sebelum implementasi fisik dilakukan. Jadi yang dilakukan di sini adalah karena saya menggunakan rancangan gitu ya. Jadi saya tahap pertama yaitu tahap perancangan, yaitu analisis kebutuhan mengkaji parameter sistem dan spesifikasi komponen ya, seperti ESP2 dan PR ACSR501 dan pembuatannya scan wiring diagram blok di diagram aliran data dan flowchart sistem. Lalu ada tahapan kedua yaitu tahapan implementasi dan simulasi penyusunan kode, penulisan firmware menggunakan bahasa C++ pada Arduino IDE. Lalu ada simulasi virtual yaitu mengeksekusi logika pemrograman dan pengujian respon trigger Telegram menggunakan platform Wokni Simulator.
Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya yaitu flowchart system. Nah, di flowchart system ini, saya mulai dari start ya atau inisialisasi kamera dan wifi. Nah, ketika peer atau pendeteksi gerakan itu terdeteksi, jika iya maka si ESP32 kameranya akan capture foto lalu dikirim foto itu ke Telegram via HTTPS post gitu ya. Yang mana kita beri delay 5 detik supaya tidak melakukan spam terhadap Telegram tersebut seperti itu. Nah, nanti dia akan balik terus terjadinya loop gitu. Nah, terus kita lanjut ya, yaitu ini adalah hasil perancangan arsitektur yang saya buat gitu ya. Ya, kita mulai dari sensor peer ya, ESP32 kamera yang mana nanti dia mendeteksi sebuah wifi yang mana nanti ketika ini terdeteksi seperti diagram sebelumnya, maka Telegram ini akan menerima sebuah notifikasi yang akan dikirimkan ke smartphone si pengguna atau user gitu ya. Nah, untuk pengujian parameter evaluasi jaringan atau kita sebut dengan TOS ya pengujian ini dilakukan dengan menggunakan mengacu pada standar parameter yaitu TIPON. Ya, metode pertamanya akan diukur meliputi latensi pastinya, yaitu latensi, habis itu throughput, habis itu packet loss. Nah, ketiga ini merupakan sebuah standar yang dipakai oleh TIPON gitu ya, yang mengukur delay atau latensi itu mengukur berapa lama waktu tempuh yang akan dikirimkan notifikasi tersebut ya. Terus ada yang namanya juga throughput yaitu mengukur rata-rata kecepatan transfer. Jadi dari beberapa transfer kira-kira berapa sih data real saat sistem mengirimkan bukti visual gitu. Terus ada paket loss menghitung persentase paket data yang hilang selama proses transmisi jaringan itu pada proses transmisi jaringan gitu ya. Nah, terus rencana skenario pengujian fisik. Ya, di sini ada beberapa skenario pengujian yang akan saya lakukan gitu ya. Yaitu ada uji jarak deteksi peer, mengukur tingkat keberhasilan dari di jarak 1 hingga 7 meter. Lalu uji area buta atau blind spot yang ada di dalam sensor PR itu ya, melalui evaluasi akurasi PR pada sudut pandang 110 derajat. Lalu ada uji fungsionalitas, yaitu uji keandalan notifikasi Telegram pada kondisi pencahayaannya rendah gitu ya. Nah, kesimpulan dari rancangan ini yaitu arsitektur sistem keamanan rumah pintar yang mengintegrasikan sensor gerak PR HC-SR501 dengan kamera ESP32 kamera dan platform Telegram telah kita rumuskan secara komprehensif. Nah, lalu logika sistem telah dirancang untuk diversifikasi melalui tahap simulasi penggunaan perangkat lunak WOPI guna meminimalisir kesalahan perakitan. Lalu juga rancangan penelitian ini telah siap dan layak untuk dilanjutkan ke tahap implementasi perangkat keras dan pengujian performa jaringan atau TOS. Ya, mungkin sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin dari dosen penguji ada pertanyaan dari presentasi yang saya jabarkan. Ya, untuk saudara Wahyu, saya ingin bertanya, mengapa memilih Telegram Bot BP sebagai platform notifikasi dan mengapa tidak menggunakan platform yang lain yang lebih umum itu seperti WhatsApp atau membangun satu sendiri? Oke, untuk mengapa saya memilih Telegram Bot dibanding WhatsApp ya? Yang pertama itu Telegram Bot berkomunikasi melalui protokol HTTPS, yang mana ketika kita menggunakan HTTPS artinya dia itu lebih secure gitu ya, dalam transkripsi end to end, dan ini berarti data gambar yang dikirimkan gitu dari dua kamera itu tidak tidak dapat disadap selama proses transmisi. Terus yang kedua itu menyediakan infrastruktur seperti cloud ya, yang siap dipakai modul buat API-nya. ESP32 hanya perlu melakukan satu HTTPS post request ke endpoint Telegram dan tidak perlu membangun, menyewa atau memelihara server sendiri. Gitu. Mungkin bisa dikasih Jadi di penelitian kalau kan kita masih menggunakan simulasi berupa WOPI ya. Nah, apakah simulasi yang kamu lakukan di WOPI itu bisa mempresentasikan perilaku sepenuhnya dari hardware aslinya? Oke, untuk penggunaan si WOPI-nya
jelas untuk validasi logika programan sebelum kita melakukan eksekusi di fisik langsung gitu ya, sehingga kita dapat meminimalisir resiko yang terjadi di dalam pelaksanaan kita membuat sebuah hardware fisik gitu ya. Dan dalam pengembangan sistem kesalahan logika itu pada firmware, misalkan kondisi salah satu salah atau penggunaan interruptnya yang keliru dapat menyebabkan komponen fisik berperilaku tidak terduga gitu lah ya. Dalam kasus terburuk merusak hardware gitu ya, terus ya banyak lah gitu ya. Terus namun di sini juga simulasi memang tidak dapat mempresentasikan 100% perilaku hardware secara asli gitu ya. Ada beberapa aspek yang di sini tidak tidak secara inilah, misalnya karakteristik sinyal analog sensor sensor pin dalam kondisi lingkungan nyata, terus kualitas gambar kamera dalam kondisi pencahayaan serta atensi jaringan wifi yang sesungguhnya. Oleh karena itu metodologi penelitian ini menggunakan simulasi, bukan penggantian medium fisik, melainkan sebagai tahap prasyarat setelah logika tervalidasi di simulator. Nah, ujian fisik tetap dilakukan untuk mengukur performa sistem dalam kondisi real, termasuk pos, habis itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Gitu. Mungkin dari saya cukup. Oke, mungkin saya akhiri aja ya. Terima kasih kepada para